2022 tidak terasa, 2 minggu lalu kita bertemu di acara UBI dengan Dr. Junifrus Gultom membahas seri akhir zaman 666. Hari ini kita akan dikenyangkan di edisi berikutnya dari akhir zaman oleh Pak Hendrik Timotius tentang pengertian dasar tentang akhir zaman. Mari kita prepare our heart, kita prepare apa yang kita bisa terima, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari-hari yang semakin tidak baik ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu sebelum nanti Pak Hendrik untuk akan memulai membahas tentang apa yang mengenai pengertian dasar akhir zaman. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sekali lagi Tuhan Yesus buat apapun yang telah terjadi di dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini di 24 Agustus 2022. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat perlindunganmu dan penyertaanmu Tuhan buat setiap sendi kehidupan kami dan keluarga, orang-orang yang bertalian darah dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih diperbolehkan dan diperkenankan untuk boleh memahami, belajar, mengetahui, dan juga diajar Tuhan tentang akhir zaman Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus seperti Dr. French Arrington berkata bahwa kami hidup dari bab terakhir dalam akhir zaman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk apa yang harus kami persiapkan. Ajar kami untuk apa yang harus kami prepare sehingga kami tidak ketinggalan, sehingga kami tidak menjadi seperti 5 gadis yang tidak bijaksana. Tapi kami benar-benar kami boleh prepare Tuhan roh, tubuh dan jiwa kami menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Hendrik Timotius Tuhan yang setelah Tuhan kirim pada malam ini untuk boleh berbicara, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk apa yang harus kami fahami, untuk apa yang harus kami mengerti, koreksi bahkan setiap pengertian kami dan juga paradigma kami yang tidak betul tentang akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat koneksi internet baik dari tempat kami masing-masing, bahkan untuk setiap pemirsa yang tatap layar yang sedang menyaksikan saat ini jam 7.30, kami berdoa supaya tidak ada gangguan dalam hal koneksi listrik maupun juga internet. Bapak, kami menyerahkan sepanjang acara UBI malam ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat di tengah-tengah kami Tuhan, sebab kami tahu dan percaya 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Mu Tuhan Yesus Immanuel. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ambil alih dan berdaulat penuh untuk acara UBI malam ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Hendrik, silakan. Terima kasih Pak Hendrik. Oke, terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi di Understanding Bible in Depth ini ya tentang akhir zaman. Oke, nah saya langsung mulai ke materi yang akan saya bagikan, yaitu mengenai pengertian dasar akhir zaman. Ya, pengertian dasar akhir zaman. Ya, terus terang saya bergumul dengan tema ini karena kalau kita ngomong akhir zaman, selalu yang ada di benak audiens adalah 666, Armageddon, kira-kira gitu ya, seputar itu gitu. Jadi kalau mau seperti jeruk diperas gitu ya, tinggal sarinya, apa yang menjadi sari dari akhir zaman? Nah ini yang saya yang gampang untuk apa sih yang betul-betul menjadi inti atau core dari pengajaran akhir zaman. Nah, sesuai dengan seri ini kita sebut Understanding Bible in Depth ya. Jadi saya berusaha untuk as much as possible biblical gitu ya, alkitabiah gitu. Nah, oke. Kita akan mulai dengan ayat ini untuk menuntun kita kepada sebuah paradigma tentang yang menjadi inti dari pengajaran akhir zaman ya. Nah, 1 Petrus ayat 4, pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa. Ya, rekan-rekan bisa sambung ayat 8 seterusnya kalau nanti lihat di Alkitab akan ya beberapa rentetan hal-hal yang diminta oleh Petrus ya untuk dilakukan setelah tahu bahwa kesudahan segala sesuatu itu dekat ya. Harus melayani, harus mengasihi dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang saya mau tunjukkan di dalam ayat yang penting ini adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat, lalu apa? Ya, karena itu kuasailah dirimu dan seterusnya. Karena itu berarti sebuah konsekuensi ya. Ketika kita tahu tentang akhir zaman, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka ada konsekuensinya, ada dampaknya, ada paradigma yang berubah, ada hidup yang berubah, kira-kira gitu. Nah, saya berargumen bahwa itulah yang menjadi esensi dari pengajaran akhir zaman ya. So, pengajaran akhir zaman bagi saya harus fokus kepada tujuan, bukan jadi bukan kepada sensasi ya. Harus fokus kepada esensi dan bukan sensasi. Gitu. Jadi esensinya adalah kita memahami tentang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat dan lalu bagaimana seharusnya kita hidup dengan kita mengetahui akhir zaman yang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat itu ya. Nah, jadi ini yang saya bilang inilah intisari dari pengajaran akhir zaman. Nah, untuk kita mulai dengan sebuah pemahaman tentang akhir zaman, kita harus menghindari ekstrim ya. Nah, kalau kita ngomong akhir zaman ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama itu yang saya sebut sebagai masa bodoh dengan akhir zaman. Ya. Yang penting kita hidup sekarang. Masa bodoh dengan akhir zaman gitu ya. Atau ngeri membayangkan akhir zaman. Atau ya udahlah bingung akhir zaman jadi pokoknya nggak usah dipikirin. Nah, itu yang saya sebut sebagai eskatofobia. Fobia itu takut ya. Eskato itu akhir zaman. Takut dengan akhir zaman. Jadi tidak usah disinggung, tidak usah dibayangkan, tidak usah diharapkan, nothing to do with eschatology. Udah, kita putus hubungan dengan yang namanya akhir zaman. Nah, ekstrim yang satu lagi adalah yang saya sebut sebagai eskatomania. Ya, di mana orang sangat terobsesi dengan segala sesuatu seputar akhir zaman. Ya, obsesi itu artinya apa? Ketertarikan yang berlebihan, gitu ya. Jadi di dalam ranah ini ada banyak sekali ya orang-orang yang tanya sama saya, lembu merah yang abunya akan dipakai untuk mentahirkan bait Allah. Itu udah di mana ya Pak itu ya? Karena lembu merah menjadi penanda pembangunan bait Allah dan seterusnya. Jadi padahal di dalam iman Kristen kita tidak lagi mengenal konsep lembu merah, yaitu ada di dalam iman Yahudi Perjanjian Lama itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang saya sebut sebagai terobsesi ya. Kita tidak mau memahami akhir zaman dalam kerangka yang ekstrim, entah itu eskatofobia atau itu eskatomania ya. Nah, yang kita mau tuju adalah memahami akhir zaman dengan seimbang berdasarkan Alkitab. Ini yang saya sebut sebagai eskatofilia, yang artinya mencintai akhir zaman, gitu ya. Tidak terobsesi, tidak masa bodoh, tapi menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang saya sebut sebagai eskatofilia. Ya, eskato itu akhir zaman, filia itu artinya mencintai. Ya, ada sebuah kota di Alkitab, Kitab Wahyu dan juga di Amerika namanya Philadelphia. Ya, yang artinya kasih persaudaraan gitu ya. Jadi kalau ada ketemu kata fili atau filia itu artinya kasih ya. Oke. Nah, oke, mari kita sepakat bahwa kalau kita membicarakan akhir zaman, kita harus memahaminya dengan seimbang berdasarkan Alkitab ya. So, jadi seperti apa sih bentuk dari memahami akhir zaman dengan seimbang? So, ada 3 hal yang akan kita lihat ya terkait dengan kita mau memahami akhir zaman dengan seimbang.
Yang pertama, ini terkait dengan kapan? Akhir zaman itu kapan sih? Nah, sadarkah saudara bahwa ketika Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu, maka itu menandai dimulainya akhir zaman. Ya, nah jadi ini, jadi kita ini orang-orang Pentakosta memandang akhir zaman seperti ini, gitu ya. Kisah 2 ayat 17 katakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, ini adalah jawaban Petrus kepada orang-orang yang menuduh murid-murid Yesus itu mabok, gitu ya. Pada saat mereka diberi Roh Kudus berbahasa roh dianggap mabok. Tidak, kata Petrus, kami tidak mabok. Kamu pengen tahu apa yang terjadi? Inilah yang terjadi, ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia pada hari-hari terakhir. Ini jawaban Petrus untuk menjelaskan pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Ya, lihat kata-kata ini. Pada hari-hari terakhir. Ya. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 21 yang merupakan jawaban Petrus kepada orang-orang yang menanyakan apa arti dari semua ini, ya, pencurahan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 17 sampai 21 ini memberikan gambaran tentang hari-hari terakhir yang dimulai dengan pencurahan Roh Kudus dan diakhiri dengan hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? The day of the Lord. Hari Tuhan di dalam konsep Yahudi adalah sebuah hari penghakiman, hari yang mengerikan. Gitu. Ya. Nah, jadi lewat peristiwa Pentakosta, gitu ya, kita orang-orang Pentakosta, insan Pentakosta percaya bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita ingat, oh ini ya, kalau ada kepenuhan Roh Kudus itu artinya hari-hari terakhir sedang terjadi, gitu ya. Dan kalau semakin kita dipenuhi Roh Kudus, semakin besar kita merasakan God is here, gitu ya. Tuhan hadir, ya, Tuhan bersama dengan saya. Dan semakin penuh Roh Kudus, semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan, semakin besar pula harapan atau ekspektasi penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Ya. Nah, jadi saya mau ajak kita semua orang-orang Pentakosta melihat seperti ini tentang akhir zaman. Ya. Akhir zaman bicara tentang peristiwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, itu menandai dimulainya hari-hari terakhir. Ya. Dan setiap kali kita ingat Roh Kudus dicurahkan, ya, Pentakosta pertama sudah terjadi, Pentakosta kedua sudah terjadi sekira-kira 100 tahun yang lalu. Sekarang Pentakosta ketiga sedang dan akan terjadi, gitu ya. Setiap kali fenomena ini muncul, semakin besar pengharapan kita akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya. Ini kira-kira seperti apa ya orang-orang Pentakosta itu melihat akhir zaman. Jadi saya terus terang cukup prihatin kalau lihat insan Pentakosta, orang-orang Pentakosta yang melihat akhir zaman lebih ke arah sensasional, gitu ya. Nah, harusnya nggak begitu, gitu. Harusnya nggak begitu. Itu artinya tidak melihat yang esensial, ya, mencari sesuatu yang kontroversial, gitu. Oke, nah saya lanjutkan. Apa yang utama? Ya, kalau kita ngomong, kita mau memahami akhir zaman dengan seimbang. Apa yang utama di dalam akhir zaman ini? Saya mau bilang yang terutama, pesan yang terutama di dalam akhir zaman ini adalah hope, pengharapan. Pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ya. Pada waktu itu jemaat di Tesalonika mengalami kebingungan, mengalami kegelisahan. Karena mereka menganggap hari Tuhan telah tiba. Akhir zaman
sudah terjadi dan mereka tertinggal gitu kira-kira ya. Jadi mereka bingung dan gelisah ya. Dan tapi Paulus bilang di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi artinya pesan tentang akhir zaman, pesan tentang bagaimana nanti dia akan datang, bagaimana nanti orang yang mati akan dibangkitkan kembali, bagaimana orang yang hidup juga akan terangkat dengan tubuh kemuliaan. Seluruh pesan itu adalah sebuah pengharapan. Ya. Dan karena itu adalah pengharapan, maka Paulus bisa bilang, kuatkan, hiburkan seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Coba kita renungkan sebentar ya. Pesan akhir zaman, pengajaran akhir zaman menghibur kita karena membangkitkan pengharapan. Pesan akhir zaman bukan untuk membangkitkan ketakutan. Pesan akhir zaman bukan untuk membangkitkan sensasionalisme. Ya. Pesan akhir zaman adalah sebuah pesan untuk membangkitkan pengharapan. Nah, itu yang kita temui di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Oke, pengharapan apa jadi? Pengharapan apa kalau kita ngomong akhir zaman? Ini yang terpenting, ada 3P ya. Saya sebut pengharapannya 3P. Promise, person, and place. Oke. Promise artinya janji ya. Pengharapan akan janji Tuhan digenapi. Tuhan berjanji akan terjadi kebangkitan ragawi. Tuhan berjanji bahwa kebangkitan ragawi pasti terjadi karena Kristus sebagai buah sulung, sebagai forerunner, sebagai perintis, dia telah bangkit. Gitu saudara ya. Kalau belum pernah ada orang yang bangkit, lalu saudara diberikan janji, engkau akan mengalami kebangkitan ragawi. Kira-kira saudara, bagaimana tingkat kepercayaan saudara? Gitu ya. Tapi kalau sudah pernah ada orang yang bangkit, coba ada satu orang yang bangkit dari kematian dan mengenakan tubuh kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Maka janji yang kita terima bukanlah pepesan kosong. Itu janji yang mulia. Dan kebangkitan ragawi, kebangkitan badani ini ya. Orang mati akan dibangkitkan, lalu tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Orang yang hidup akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Itu adalah tahap akhir dari keselamatan kita. Saya ingat benar kelas Understanding Bible in Depth ini, kelas UBI yang pertama saya yang isi. Temanya adalah keselamatan. Di situ kita membahas tahapan tentang keselamatan. Dan tahapan final keselamatan adalah yang namanya glorification, pemuliaan. Dan di situ terjadi kebangkitan ragawi. Ya. Jadi tahapan keselamatan yang namanya justification, tahapan awal bicara tentang roh yang dipulihkan. Tahapan berikutnya sanctification, bicara tentang jiwa yang dipulihkan. Dan tahap final itu glorification yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, itu badan yang dipulihkan. Ya. So ini janji yang mulia. Inilah pengharapan kita. Yang kedua, pengharapan kita adalah tentang person, tentang orang. Ya, pengharapan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-20. Yesus berkata, aku datang segera. Bagaimana respon Yohanes yang mendengar perkataan itu? Respon Yohanes adalah Maranatha. Datanglah Tuhan. Ya, itu ayat penutup di dalam kitab Wahyu, Saudara. Jadi gereja sepanjang sejarah adalah gereja yang menantikan kedatangan Tuhan. Gereja yang punya pengharapan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, saya ingat dulu Papa rohani saya almarhum berbincang-bincang dengan seorang pendeta senior.
Jadi Pak Parwani saya tanya sama Om, kalau nanti di surga, Om mau lokasi yang di mana di surga? Lokasi yang dekat dengan tahta Yesus atau lokasi yang agak jauh? Maka pendeta senior ini bilang, oh kalau Om pilih tempat di surga, jangan terlalu dekat dengan tahta Yesus. Ya, kenapa Om? Ya soalnya serem gitu. Jadi kayak saudara membayangkan gitu ya, saudara berada dekat dengan orang yang maha penting gitu kan. Waduh, serem banget gitu ya. Auranya itu kerasa kira-kira gitu. Jadi ini pendeta senior ini bilang, kalau bisa saya di surga jangan dekat-dekat dengan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk ya. Ini memang kayak gurauan ya, kayak joke. Tapi ini adalah salah satu bentuk bagaimana tidak semua orang Kristen itu rindu ketemu dengan Tuhan Yesus. Rindu ketemu dekat ya, gitu ya. Rindu ketemu mujizat iya, gitu. Tapi kalau rindu ketemu Yesusnya belum tentu, ya. So, jadi pengharapan hal yang utama dari akhir zaman adalah pengharapan, dan pengharapan itu adalah tentang berjumpa dengan satu orang, ya, yaitu Yesus. Yang ketiga, pengharapannya akan tempat kediaman Tuhan, place, ya. Coba lihat kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 14 ayat 3, janji Yesus, ya aku akan datang kembali, aku akan pergi ke Bapa mempersiapkan tempat, dan kemudian aku akan datang kembali sehingga di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, gitu kan. Ini bicara tentang tempat. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4, Yohanes melihat langit dan bumi yang baru. Dia melihat Yerusalem baru turun dari sorga ya ke bumi gitu. Dan dikatakan tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan. Itu gambaran tentang sebuah tempat. Wahyu 22 ayat 1, dan aku melihat sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Anak Domba. Ya. Kenapa Alkitab memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa seperti ini kepada kita tentang sebuah tempat yang namanya langit dan bumi yang baru? Karena Tuhan mau kita punya pengharapan akan tempat itu. Ya. So jadi again, kita yang hidup di akhir zaman, kita yang hidup menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, tanya 3 hal ini. Saudara berharap enggak janji yang mulia tentang kebangkitan ragawi, kebangkitan badani terjadi? Saudara berharap enggak ketemu dengan Tuhan Yesus? Saudara berharap enggak tentang satu tempat yang namanya surga? Terus terang, gambaran kebanyakan orang tentang surga itu enggak bagus, ya. Awan putih, lalu kita melayang-layang pakai baju putih, lalu kita berpikir surga itu kayak mungkin ya gereja buka 24 jam kekal selama-lamanya ibadah. Lalu kita yang nggak mau ibadah terus-terusan gitu, kayaknya saya pikir-pikir lagi deh mau masuk surga atau enggak ya, karena surga tuh kayaknya gereja beribadah 24 jam kekal selama-lamanya gitu. Ini gambaran yang salah. Karena itu Tuhan berikan Wahyu 21, Wahyu 22 supaya kita melihat seperti apa itu surga dan kita berharap akan tempat itu. Ya. Satu-satunya yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya dan tetap merasakan sukacita dan tidak ada kebosanan. Itu kalau ada satu hal yang membuat kita tidak pernah bosan selama-lamanya ya. Saudara boleh pikir deh, apa benda yang paling kita ingin di bumi? Emas, kue tiaw sapi, misalkan gitu. Kue tiaw sapi kalau disuruh makan selama-lamanya kayaknya bosan juga ya. Emas kalau kita simpan selama-lamanya kekal, kayaknya jadi tidak ada artinya itu emas atau permata ya. Cuma ada satu hal yang tetap kita ingini selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Ya. Mari kita renungkan 3 pengharapan ini. Oke. Yang terakhir kalau kita bicara tentang akhir zaman ya, tentang akhir zaman, kita mau bicara tentang tanda gitu. Oke.
Selalu orang bilang kedatangannya sudah dekat. Aku datang segera, kata Tuhan Yesus di kitab Wahyu yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang berpikir kritis, 2000 tahun yang lalu aku datang segera. Sekarang 2000 tahun kemudian sejak kitab itu ditulis, kitab Wahyu ditulis, Tuhan belum datang, apakah masih bisa dibilang aku datang segera gitu? Atau beberapa orang berpikir dari mulai hari ini sampai 2000 tahun ke depan ada kemungkinan juga Tuhan belum datang gitu kan. Jadi apa maksudnya? Kedatangannya sudah dekat. Nah, ya. Yang dimaksud dengan kedatangannya sudah dekat adalah Kristus pasti akan datang kembali dan itu bisa terjadi setiap saat. Setiap saat. Kalau bisa terjadi setiap saat, hati kita, pikiran kita selalu berpikir ini dekat. Ya, ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Saudara bayangin gini ya. Ini saya punya contoh yang bagus nih. Orang-orang yang ada di Ukraina. Ya. Saya tadi baru dapat berita Liga sepak bola bergulir kembali, gitu kira-kira ya, di Ukraina. Dengan risiko bom sewaktu-waktu bisa menghujam tempat di mana pertandingan sepak bola itu berlangsung, gitu kan? Nah, bagi orang Ukraina, kedatangan bom itu dekat banget, ya, karena bisa terjadi sewaktu-waktu, nggak tahu kapan, gitu. Ya. Nah, demikian pula gitu ya dengan kedatangan Tuhan ini. Jadi kedatangannya sudah dekat itu karena Dia pasti akan datang kembali dan itu bisa terjadi setiap saat. Ya. Nah, seorang teolog namanya Wayne Grudem bilang begini, Yesus dapat dan mungkin datang sewaktu-waktu, bukan Kristus pasti akan segera datang. Artinya gini, Yesus pasti akan segera datang dalam 1 bulan ke depan. Segera itu apa sih maksudnya, Pak? 1 bulan kah? 1 tahun kah? 2 tahun kah? 7 tahun kah? 70 tahun kah? Pakai deh semua itu angka-angka yang ada di Alkitab ya. Dekat itu apa, Pak? Tuh. Nah, kita nggak bisa jawab berapa tahunnya. Yang bisa dibilang adalah Kristus dapat dan mungkin datang sewaktu-waktu. Ya, ini yang disebut sebagai iminensi. Udah kayak udah ngegantung di atas nih akan segera tiba gitu ya iminensi itu. Itu yang dimaksud dengan kedatangannya sudah dekat. Ya. Nah, jadi saudara lihat di dalam pemahaman ini tidak ada sama sekali. Dekat itu artinya ya Yesus akan datang 2033, gitu kan? Enggak begitu. Dekat itu artinya ini maaf ya, teman-teman yang mungkin banyak ngerti profetik gitu ya. Ada yang bilang gini, kita tidak tahu kapan Yesus datang, ya, hari dan waktunya, tapi kita bisa tahu musimnya. Musim itu apa? 7 tahunkah, 8 tahunkah? Gitu ya. Kalau kita bilang ini musimnya sudah tiba, oke. Musim itu berapa tahun? Gitu. Kalau musim 7 tahun, artinya orang mau menebak gitu. Dalam 7 tahun Tuhan pasti datang. Nggak bisa. Ya, tidak ada yang bisa mengeklaim seperti itu. Yang kita bisa katakan adalah dia bisa datang sewaktu-waktu. Dapat dan mungkin datang sewaktu-waktu. Ya, oke. Nah, terkait dengan itu, bagaimana kita memahami yang namanya tanda? Jadi kita harus pegang ini dulu, baru kita bisa ngerti apa fungsi tanda. Kita tidak ngerti ini, maka tanda akan menyesatkan kita. Ya, oke. Kita pegang dulu ini, bahwa Tuhan Yesus dapat dan mungkin datang sewaktu-waktu. Sekarang, apa itu tanda? Buat apa itu tanda? Ya. Nah, keberadaan tanda akhir zaman, seperti misalkan apa? Ada perang, ada wabah, dan seterusnya. Ya. Tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa dekat kedatangan Tuhan kembali. Kalau pandemi COVID terjadi, ini udah berapa tahun lagi nih Yesus datang? Enggak, bukan untuk itu. Ya. Kalau perang Rusia-Ukraina terjadi, orang mulai kutak-kutik kan. Wah, Rusia ini Gog-Magog, Ukraina ini tanah dari, wah, aduh, ini kira-kira
sekian tahun lagi. Bukan, tanda bukan untuk itu. Karena kalau tanda dipakai seperti itu, ya, ini pandemi. Ya, berarti nggak lebih dari 7 tahun lagi Yesus datang. Artinya kita menyalahi ini. Nangkap ya? Ini bilang tidak ada yang tahu, tapi Yesus bisa datang sewaktu-waktu, terjadi setiap saat. Kita tidak bisa bilang, enggak, tenang aja. Ini COVID belum selesai ya, jadi Tuhan nggak mungkin datang. Nggak bisa gitu ya. Oke, nah jadi sekali lagi, keberadaan tanda akhir zaman tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa dekat kedatangan Tuhan kembali. Gitu ya. Seperti keadaan tanda tertentu tidak dimaksudkan untuk membuat orang merasa kedatangan Tuhan belum akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Ini perang dunia ketiga belum terjadi, Pak Henderson. Jadi tenang, Tuhan pasti nggak akan datang. Nah, ini udah salah kaprah, gitu ya, salah kaprah, ya. Oke. Nah, jadi kemunculan tanda-tanda seperti pandemi, perang, yang menyerupai tanda akhir zaman yang spesifik yang ada di Matius 24, Lukas 21, dapat membuat kita semakin menyadari bahwa Kristus dapat sewaktu-waktu datang. Ya. Jadi tanda diberikan supaya ketika kita orang-orang melihat tanda itu, pandemi misalkan, maka di dalam hati kita, waduh, ini pandemi ada ya, Tuhan datanglah segera. Gitu ya. Bukan, Tuhan kapan kau datang? Gitu. Tuhan, aku lihat tanda ini, dan tanda itu membangkitkan kerinduan kita. Tanda itu membangkitkan ekspektasi kita. Tuhan, ayo datang. Gitu ya. Tanpa kita tahu kapan dia akan datang. Nah, jadi kira-kira seperti itulah tanda kita pahami. Ya. Nah, saya punya waktu berapa lagi? Oke, masih ada waktu. Saya mau cerita nih. Ya, cerita di balik munculnya sikap GBI terkait pandemi. Karena saya ada di dalam tim penyusunnya gitu. Waktu itu seperti bilang, COVID-19 bukan tanda akhir zaman. Suratnya GBI. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan COVID-19 dipakai untuk nebak-nebak. Wah, kita ini udah ada di 7 tahun masa sengsara dan seterusnya gitu. Itu yang dimaksud oleh GBI pada waktu nulis COVID-19 bukan tanda akhir zaman. Gitu ya. Tapi kemudian ada masukan dari para bapak GBI. Lah, apa orang nggak boleh kalau lihat COVID atau lihat perang Ukraina-Rusia, aduh, serem banget ya sekarang dunia ya. Tuhan datang segera, boleh nggak? Boleh. Dan memang harus seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu, lihat COVID, lihat perang, orang jadi berseru, Tuhan datang segera. Itu artinya kan tanda akhir zaman. Ya. Bukan tanda untuk menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat Tuhan pasti akan datang, tapi tanda untuk membangkitkan kerinduan dan ekspektasi kita akan kedatangan Tuhan. Ya. Nah, itulah yang terjadi dengan GBI. Ya, kita berusaha mencerna itu, apa ini COVID ini apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya dengan ini. Nah, ini tadi. Jadi ini sesuai dengan apa yang Profesor Errington katakan. Saya yakin bahwa kita berada di bab terakhir waktu sebelum Yesus datang kembali. Tetapi kita tidak tahu berapa lama bab itu. Kalau tahu berapa lama bab itu, artinya tahu kapan Yesus datang, gitu kan? Kita tidak tahu berapa, kita ada di hari terakhir. Kita tidak tahu berapa lama bab terakhir ini akan berlangsung. Yang tahu hanya Bapa Surgawi. Ya, jadi sekali lagi, tolong pahami tanda-tanda tidak pernah dipakai untuk mengetahui seberapa dekat, seberapa jauh, berapa tahun lagi, berapa dasawarsa lagi. Ini tidak lama lagi. Ini tidak lebih dari 7 tahun Tuhan akan datang. Tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kenyataannya orang pakai untuk itu nih, gitu. Ya, kenyataan yang ada di lapangan nih, orang pakai untuk itu. Seminar akhir zaman yang ada di lapangan dipakai untuk menduga-duga kedatangan, gitu. Ya. Nah, jadi kita bersyukur kita ada di UBI sehingga kita bisa memahami dengan benar ya, dengan seimbang. Oke. Kita sudah
memahami tadi ada 3 konsep terkait dengan memahami akhir zaman dengan seimbang ya, tentang bagaimana peristiwa Pentakosta merupakan tonggak akhir zaman, tentang pengharapan yang menjadi inti atau pokok dari ajaran akhir zaman, dan tentang bagaimana kita memahami yang namanya tanda akhir zaman. Ya. Nah, setelah kita memahami itu, yang terpenting adalah lalu gimana? Setelah kita tahu semua konsep tadi, bagaimana seharusnya kita hidup? Ya, seluruh yang kita ketahui tentang akhir zaman itu harus berlanjut kepada bagaimana hidup kita setelah kita mengetahui itu, gitu. Ya. Nah, jadi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana seharusnya kita hidup setelah kita tahu bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Nah, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius itu punya satu bab yang mengajarkan akhir zaman ya. Namanya khotbah di Bukit Zaitun. Itu kayak katakanlah satu bab akhir zaman kira-kira gitu ya. Nah, di dalam Alkitab kita namanya khotbah di Bukit Zaitun. Itu Matius 24 dan Matius 25. Coba saya ajak saudara, kalau ada Alkitab boleh dibuka Alkitabnya gitu. Saya ajak kita semua lihat flow dari pesan Matius 24 ini gitu ya. Nah, kalau kita mulai, Yesus di dalam Matius 24 ayat 3 sampai ayat 36 menyadarkan murid-murid tentang akhir zaman. Ya. Setelah menyadarkan murid-murid tentang akhir zaman, ayat 37 sampai 44, Yesus memberikan nasihat untuk berjaga-jaga. Ya. Setelah Yesus memberikan nasihat untuk berjaga-jaga karena tidak seorang pun yang tahu waktu kedatangannya gitu kan. Di dalam ayat 45 sampai 51, Yesus memberikan perumpamaan tentang hidup yang berjaga-jaga. Nah, saudara lihat nggak flow ini nih? Setelah Yesus kasih tahu tentang seperti apa itu tanda akhir zaman, Yesus bilang tidak ada yang tahu waktunya, kamu jaga-jaga ya. Dan setelah itu Yesus memberikan beberapa perumpamaan tentang talenta, tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat, tentang hidup yang berjaga-jaga. Jadi Yesus kasih tahu kepada kita seperti apa itu hidup yang berjaga-jaga. Ya, kita mungkin nggak sadar ketika baca cerita itu. Jadi ketika kita membaca perumpamaan di dalam ayat 45 sampai 51, Yesus sedang kasih tahu sama kita seperti apa itu berjaga-jaga. Saya nggak tahu di dalam bayangan Anda semua yang namanya berjaga-jaga seperti apa. Oh, berjaga-jaga itu, Pak, kita berhenti bekerja, kita kumpul di satu tempat, kita banyak doa di tempat itu, tidak usah kerja, tungguin Yesus datang. No, itu bukan berjaga-jaga. Yang seperti itu adalah berjaga-jaga versi sekte sesat. Ya, jadi kalau ada yang bilang berjaga-jaga adalah tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga, kita kumpul di satu tempat, kita ibadah, kita doa, kita puasa, nanti menantikan Tuhan datang, itu artinya sekte ya, ajaran sesat gitu. Berjaga-jaga bukan seperti itu. Jadi berjaga-jaga seperti apa? Seperti yang Yesus ceritakan di dalam perumpamaan-perumpamaan itu. Coba kita lihat yuk. Ini udah tinggal beberapa slide terakhir. Ini perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ya. Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Melakukan tugas apa? Memberi mereka makanan. Merawat orang-orang yang sang tuan percayakan kepada dia. Itulah hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang jahat gimana?
Tuannya bilang, tolong ya rawat ya nih orang-orang ya, saya mau pergi jauh nih. Oke, bye Tuan. Setelah sang Tuan pergi, ini hamba pukulin, cuekin, tidak dirawat. Masa bodoh. Emangnya gua pikirin, gua hidup aja udah berat, mikirin orang lain lagi. Kira-kira gitu ya. Itu hamba yang jahat. Gitu. Nah, jadi lewat perumpamaan ini, yang Yesus maksud dengan berjaga-jaga adalah hidup sebagai steward, hidup sebagai penelayan, yang punya tanggung jawab atas jiwa-jiwa, yang mengerti bahwa hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Satu, perumpamaan yang terakhir. Matius 25 ayat 20. Ini perumpamaan talenta yang sangat terkenal ya. Saya nggak usah baca lagi deh. Gitu kan ya. 5 talenta, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10 talenta. Yang punya 1 tetap tinggal 1 talenta. Itu ya. Nah, yang dikasih 5 jadi 10 itu yang paling dikasih penghargaan sama Tuhan. Itu ya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang hidup berjaga-jaga itu adalah hidup sebagai penata layan yang berbuah, melipat gandakan sumber daya yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu, daya kita, dana kita, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita lipat gandakan untuk sang Tuhan. Ya, jadi ini modelnya kayak investasi nih. Kamu dikasih 2, pasti akan jadi 4 ya. Kamu punya uang 100, jangan taruh di tabungan ya, pasti akan tergerus oleh inflasi. Juga mungkin jangan taruh di deposito ya, kalau uang itu uang pribadi ya. Taruhlah di reksadana, taruhlah di saham, sehingga uang yang 100 itu nanti jadi 150 di akhir tahun depan. Mungkin begitu ya. Nah, ini juga begini kan. Yang 2 talenta jangan tetap 2, yang 5 talenta jangan tetap 5. Ini bicara tentang investasi dengan perspektif kekekalan. Ayo lipat gandakan apa yang ada di dalam hidupmu. Nanti kamu akan metik buahnya di dalam kekekalan. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hidup yang berjaga-jaga. Gitu. Ya, saya harap kita semua bisa memahami apa makna berjaga-jaga. Lebih dari sekedar dengar khotbah berjaga-jaga, tapi kita nggak tahu apa itu berjaga-jaga gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir saya mau kasih beberapa peringatan 7 bahaya yang harus dijauhi terkait dengan akhir zaman ya. Yang pertama, ada ajaran sesat yang kita harus jauhi. Ya, contohnya apa? Contohnya ini, gereja unifikasi. Yang sekarang ramai diperbincangkan karena penembakan mantan Perdana Menteri Jepang itu ya. Terkait dengan ini gereja sesat. Gereja ini mengajarkan Adam yang pertama jatuh dalam dosa, Adam yang kedua Yesus gagal menuntaskan misinya. Jadi perlu Adam yang ketiga. Siapa Adam yang ketiga? Gereja unifikasi ini. Bayangin saudara, Yesus gagal, jadi perlu Adam yang ketiga ya. Ini gereja sesat, tapi sangat powerful, sangat berpengaruh, sangat besar dananya. Ya, hati-hati ya. Saya merasa di Indonesia udah ada ini gereja ini. Yang lebih di bawah permukaan, ini yang namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya. Lihat, ini 4 tahun yang lalu video ini ditonton 1,9 juta kali. Seolah video yang bagus ya, tapi orang nggak sadar ini video dari sebuah sekte gereja sesat yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang dalam wujud wanita. Ya, oke. Nah, jadi kita lihat hati-hati ya. Yang ini benar-benar saya udah dapat konfirmasi salah seorang murid kom yang saya ajar, dia bilang, Pak, saya diajakin oleh teman gini. Nah, saya bilang, itu yang ngajakin kamu nih gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggalin jauh-jauh. Gitu ya. Udah gerilya di sekitar kita nih, gereja ini ya. Jadi hati-hati. Ini gereja-gereja yang ngajarin akhir zaman ini. Yang kedua, tolong jangan sampai membuat pengajaran akhir zaman memecah belah gereja gitu ya. Kamu percaya apa? Oh, saya percaya kita diangkat sebelum masa sengsara. Gimana kamu? Saya percaya kita masuk dalam masa sengsara. Kita langsung musuhan. Jangan. Ya. Kita nggak boleh musuhan gara-gara itu doang. Selama kita percaya Yesus pasti akan datang kembali,
Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Udah, kita bisa jabat tangan. Kita punya iman yang sama gitu. Detailnya berbeda, tapi pokoknya sama gitu ya. Inti ajarannya sama. Yang ketiga, jangan sampai masa bodoh dengan akhir zaman ya. Yang penting selamat masuk surga. Enggak. Orang nggak tahu ya bahwa ternyata akhir zaman berbicara tentang tahap akhir dari keselamatan kita. Gitu. Jadi bagaimana bisa bilang yang penting selamat, tapi masa bodoh dengan akhir zaman? Nggak mungkin ya. Yang keempat, tolong hindari newspaper eschatology. Setiap buka koran muncul doktrin baru gitu ya. Hari ini doktrin yang ramai bicara ini perang Gog-Magog, perang Armageddon dikaitkan dengan perang Rusia dan Ukraina ya. Jadi harusnya kita tidak membahas akhir zaman seperti itu sih ya harusnya. Gitu. Oke. Yang kelima, jangan main tebak-tebakan ya, termasuk musim kedatangan atau hal-hal apapun yang berusaha untuk menebak kedatangan Tuhan. Yang keenam, jangan terobsesi dengan cerita-cerita dongeng. Ya, Paulus sudah kasih peringatan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Akan tiba waktunya orang memalingkan dirinya dari kebenaran dan membuka telinganya untuk dongeng. Itu kata Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dongeng bicara apa? Dongeng bicara sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Ya. Kalau bahasa kita masa kini namanya teori konspirasi, ya, atau yang lebih parah lagi hoax namanya. Yang ketujuh, hindari ya cerita-cerita kiamat yang nggak jelas. Tabrakan asteroid lah, planet Nibiru lah, ya. Ini dari mana ini munculnya gitu? Tapi heran kok ada orang yang percaya, dan beberapa orang di gereja kita juga sempat jadi ini ya terpikiran itu. Pak, tolong jelasin planet Nibiru. Saya bilang nggak ada yang perlu dijelasin. Saya cuma bilang satu, ini bohong. Udah selesai, nggak perlu dijelasin lagi, gitu ya. Jadi gara-gara ada orang yang menghembus-hembuskan cerita ini, jadi orang bertanya-tanya apa itu planet Nibiru dan sebagainya. Ya. Jadi hindari ketujuh bahaya ini. Kalau kita membicarakan akhir zaman, mari berfokus kepada apa yang penting, kepada pengharapan, kepada pencurahan Roh Kudus. Mari berfokus kepada Yesus, kepada janjinya, kepada langit dan bumi yang baru. Ya, saya percaya hidup kita pasti berubah karena kita fokus kepada hal-hal yang benar dari akhir zaman. Ya, paradigma kita berubah, berjaga-jaga dengan benar, gitu ya, seperti yang Yesus ajarkan di dalam perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Henderson. Thank you Pak Hendrik. Kita dimerdekakan malam ini dengan suatu sikap yang benar ya tentang akhir zaman. Sebagai insan Pentakosta, saya captivate satu hal karena bingung Pak, semuanya harus di captivate. Cuman ini saya ngambil dari utama aja. Hal yang utama akhir zaman 3P, promise, person, dan place. Nah, Oke, ini ada 14 pertanyaan yang masuk. Saya bagi ke beberapa order. We'll see the time, ya Pak, 8.20. Nah, saya mulai dulu yang pertama. Kita sering mendengar bahwa masa-masa ini kita sedang di penghujung dari akhir zaman. Salah satu tandanya adalah Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat. Salah satu dipelopori kegerakan Pentakosta ketiga. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan kekristenan bukannya semakin meningkat, tetapi justru terkesan biasa aja atau cenderung menurun. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, saya suka pertanyaan kayak gini nih. Ya, saya nggak suka pertanyaan yang 666 itu apa Pak gitu. Meskipun saya akan jawab juga sih, suka atau nggak suka. Oke. Nah, kenapa? Nih, saya nggak tahu siapa penanyanya. Kenapa penanya ini mengkaitkan akhir zaman Pentakosta ketiga dengan seolah-olah kekristenan akan bertumbuh berlipat-lipat kali dan kemudian menjadi mayoritas di bumi ini? Kan nggak ada, Alkitab tidak mengatakan begitu. Alkitab hanya bilang Injil Kerajaan Allah akan diberitakan kepada seluruh suku bangsa, etnos ya. Seluruh bangsa itu artinya seluruh suku ya, etnos. Itu, dan barulah sesudah itu tiba kesudahannya. Akan terjadi penuaian jiwa terbesar dan terakhir
gitu ya. Nah, terbesarnya itu apa? Anda membayangkan 4/5 penduduk bumi terima Yesus? Enggak, belum tentu begitu. Terbesar itu apa? Terbesar adalah bilangan yang genap jumlah murid Yesus terpenuhi. Ingat nggak saudara, di dalam kitab Wahyu itu orang-orang kudus yang jadi martir yang udah ada di ini ya, di surga itu tanyakan, berapa lama lagi nih kematian kami akan dibalas? Tunggu sampai jumlahnya genap gitu ya. Artinya tunggu gitu kan, ada sebuah bilangan yang genap dan kita nggak tahu, dan saya ingat ya, Pastor Niko, gembala sidang kita, gembala pembina kita, itu saya pernah dialog gitu ya. Oh, jadi kalau Pentakosta ketiga dikatakan penuaian jiwa terbesar dan terakhir, lalu orang membayangkan kalau begitu begini ya, Pak Niko ya, itu yang di Brasil ya, acara apa, the call, the call ya, ya. Itu katanya berapa stadion bola yang besar-besar langsung fully book hanya dalam waktu berapa jam, berapa hari gitu ya kira-kira. Apakah yang terbesar harus selalu seperti itu? Bagi Pak Niko pun jawabannya tidak gitu. Ya, itu hanya salah satu. Nah, jadi mari kita lepaskan ini ya, apa harapan-harapan kita gitu. Kita maunya Pentakosta ketiga ini membuat Kristen jadi mayoritas. Siapa yang bilang begitu? Gitu. Enggak ya. Pokoknya jumlah bilangan orang benar tergenapi, seluruh suku bangsa diberitakan Injil, udah selesai. Itu udah memenuhi kriteria sebagai penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ya. Oke. Memang Pak, kan kalau kita manusia biasanya kalau masif itu kan talking about numbers, ya kan Pak? Termasuk, nah ini masuk nomor 2. Mengapa sih banyak orang yang takut? Ini penanya ini menggunakan kata takut ya. Jadi mungkin afraid Pak, ya. Ketika mendengar kata akhir zaman, apakah karena mereka tidak siap? Ya, beberapa kemungkinan ya. Kenapa jadi takut? Yang pertama, mereka salah membaca kitab Wahyu. Gitu ya. Tentu kita melihat hal-hal yang menakutkan di dalam kitab Wahyu ya, itu tidak bisa disangkal gitu ya. Tapi hal-hal yang menakutkan di dalam kitab Wahyu ditaruh di dalam sebuah kerangka untuk membangkitkan pengharapan. Jadi bacalah dengan utuh gitu ya. Jadi kemungkinan pertama, salah strategi dalam membaca kitab Wahyu. Jadi takut ya gitu. Yang kemungkinan yang kedua, iya benar, tidak siap dalam arti aduh Tuhan, pada saat Tuhan datang dalam segala kemuliaannya, selalu akan ada 2 respon. Respon yang pertama itu kayak menantikan gitu ya, kayak mempelai wanita ketemu mempelai pria. Respon yang kedua adalah gemetar karena sang hakim tiba. Kira-kira gitu ya. Nah, kita ini golongan yang mana? Kalau kita golongan mempelai, kita harusnya bersukacita. Ya, ada kegentaran, ada ketakutan, tapi tak akan Tuhan, bukan takut lihat hantu gitu ya. Bukan takut yang membuat ngeri Tuhan, gua kabur. Nah, gitu ya. Takut akan Tuhan kan bukan takut kayak lihat hantu kan, gitu kan. Oke. Nah, jadi mari kita periksa hidup kita. Makanya tadi saya bilang, pengajaran akhir zaman itu harus berdampak kepada gimana kita hidup. Kalau kita ada rasa takut, atau ada orang yang kita kenal merasa takut, kita harus lihat apa yang dia percaya gitu ya. Kita harus lihat sikap hati dia, bagaimana dia melihat dirinya sendiri gitu, dan yang membuat itu takut. Nah, ini penting ya untuk menjadi bahan kita merenung dan bertobat. Oke Pak, saya gabung ini 3 dan 4. Ini dari 2 penanya, tapi saya gabung Pak. Ada ajaran tentang masa penganiayaan. Ini maaf Pak Hendrik, saya langsung bacakan ya dari pertanyaannya ini. Ajaran tentang masa penganiayaan itu memiliki beberapa pandangan. Dan masing-masing pandangannya itu mempunyai dasar teolog atau dasar Alkitabnya. Tidakkah hal ini seolah-olah menunjukkan ketidakkonsistenan Alkitab? Bagaimana kita menyikapi penafsiran tersebut? Ini saya gabung sekaligus, Pak.
Oke. Ya, jadi memang betul pada kenyataannya ada berbagai jenis pandangan tentang apakah orang-orang percaya akan masuk ke dalam masa sengsara atau tidak. Nah, ini yang pertama, ini tidak menunjukkan ketidakkonsistenan Alkitab. Ya, Alkitab kan selalu benar adanya, Alkitab itu solid dan konsisten. Tapi bagaimana kita penafsiran siapapun di muka bumi tidak ada yang sempurna. Nah, itu pegang dulu ya. Siapapun di muka bumi ini tidak punya penafsiran yang sempurna. Kalau ada orang yang mengklaim penafsiran saya sempurna, kabur dari orang itu pasti rasul sesat. Gitu. Ya, kabur jauh-jauh. Gitu. Nah, jadi kita tahu tidak ada yang sempurna. Kalau gitu gimana? Kalau tidak ada yang sempurna, Pak Henderson bilang A, saya bilang B. Gitu ya. Tapi kita sama-sama percaya Yesus. Kita sama-sama percaya Yesus akan datang kali yang kedua. Kita sama-sama percaya kita harus meresponi kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga. Bagi saya itu udah more than enough untuk saya tidak bilang Pak Henderson sesat atau Pak Henderson bilang saya sesat, hanya gara-gara beda pandangan tentang apakah orang percaya itu diangkat sebelum masa sengsara atau masuk ke dalam masa sengsara, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, penafsiran orang tidak ada yang sempurna. Dan itu berarti kita tidak memiliki seluruh kebenaran. Gitu. Kita harus humble enough untuk bilang, saya tidak sempurna, saya tidak yakin 100%. Ya. Jadi saya masih bilang ada kemungkinan Pak Henderson benar. Tapi yang saya percaya, kita semua, ini posisi GBI Gatot Subroto ya, kita semua akan diangkat sebelum masa sengsara itu. Udah selesai. Ya. Oke, Pak. Ini bagus, Pak. Oke. Nah, masuk lagi, Pak. Tadi dari penganiayaan ini kita masuk ke penyesatan, Pak. Nah, jadi menurut Pak Hendrik, apakah penyesatan yang akan terjadi pada akhir zaman ini itu terjadi di dalam atau di luar gereja? Lalu bagaimana kita bisa mengetahui suatu ajaran tersebut itu tuh sesat, mengingat hampir semua ajaran sesat mengatasnamakan Yesus? Oke, dua pertanyaan itu ya. Betul. Yang pertama, di dalam atau di luar gereja. Tentu kalau kita ngomongin ajaran itu penyesatan, gini deh, ya. Penyesatan itu sesuatu yang menipu orang nggak nyangka gitu kan ya. Jadi orang tertipu dan tersesat gitu ya. Kalau penyesatan itu jelas-jelas salah, misalkan gini, ateisme, ya udah kita nggak ada yang tersesat. Kita semua menolak ateisme misalkan itu ya, benar nggak? Jadi kata penyesatan itu sendiri itu sudah di dalamnya terkandung makna ada unsur-unsur kebenaran tapi dicampur racun, gitu kan? Karena ada unsur kebenarannya, nah udah, ya ini bagus nih ya. Kayak tadi gereja unifikasi, percaya. Cuma Yesus yang mana yang dia percaya? Nah, gitu kan? Nah, jadi dari situ saya masuk ke pertanyaan yang kedua. Terkait dengan kan sama-sama Yesus gitu ya. Iya. Nah, ini ya. Gereja unifikasi, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, semuanya percaya Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang seperti apa? Yesus yang mana yang dia percayai? Nah, kalau kita tahu Yesus yang mereka percayai melenceng jauh dari Yesus yang dikatakan di Alkitab, kita bisa bilang itu sesat meskipun mereka percaya Yesus, gitu ya. Jadi untuk bilang sesuatu itu sesat, tolong ya jangan royal ya mengucapkan sesat ya. Beda pendapat sesat, beda penafsiran sesat, tolong ya, jangan gitu. Sesat hanya kita berikan kepada dua kriteria ini. Yang pertama ini ya, sesuatu yang sangat penting di dalam iman kekristenan. Apa? Doktrin tentang Yesus, doktrin tentang keselamatan, gitu ya. Pegang dulu tuh ya. Nah, kalau itu berbeda, kita ini udah masuk ke dalam kategori kesesatan. Yang kedua, tentu yang menjadi tolok ukur itu sesat
adalah penafsiran yang dipegang oleh gereja. Kita tahu penafsirannya berbeda. Tapi kalau dalam hal yang penting kayak doktrin tentang Yesus, itu penafsiran yang benar sangat terlihat. Kenapa? Karena dari gereja berbagai abad dan gereja masa kini percaya Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Percaya Yesus pasti datang kembali, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk mengetahui kesesatan sebenarnya tidak sulit-sulit banget ya. Kuncinya adalah saudara pertama tadi tahu hal-hal mana yang penting di dalam iman kekristenan, gitu kan? Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab menurut penafsiran dari banyak gereja, gitu. Nah, dari situ kita tahu mana yang sesat. Ya, jadi nggak begitu sulit. Jangan putus asa ya untuk menjadi witch hunter ya, mencari tukang sihir. Wah ini sesat gitu ya. Oke. Oke, iman Kristiani dan penafsiran banyak gereja. Nah, ini apakah orang yang sudah dipanggil oleh Bapa saat ini, apakah bagi mereka itu berarti refer ke orang-orang yang sudah dipanggil oleh Bapa itu artinya menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus telah nyata. Orang-orang yang telah dipanggil Bapa itu maksudnya apa ya? Jadi apakah meninggal? Jadi ini karena pertanyaan dari floor, Pak. Jadi kalau saya lihat mungkin orang yang sudah meninggal ya, pass away, Pak. Apakah bagi mereka yang sudah meninggal itu merupakan suatu kedatangan Tuhan Yesus setelah nyata apa tidak buat mereka? Oke, ngerti, saya ngerti, ya ngerti. Bagi orang yang telah bagi orang yang telah meninggal, ini kita pernah bahas di dalam UBI ya. Jadi kemanakah orang yang telah meninggal itu, gitu kan ya? Nah, orang yang benar, orang yang di dalam Yesus, ketika dia meninggal, dia akan masuk ke sebuah tempat yang namanya paradiso itu ya, Firdaus itu ya. Di sana dia merasakan hadirat Tuhan gitu. Nah, tapi yang namanya kedatangan itu adalah istilah yang spesifik, bukan hanya sekedar Tuhan datang menjumpai dan saya merasakan hadirat Tuhan. Di dalam pujian penyembahan Tuhan datang, Tuhan hadir gitu ya. Tapi itu bukan kedatangan Tuhan yang kita ngomongin sekarang gitu. Ya, jadi ini hanya masalah istilah. Kita perlu tahu dengan tepat ya apa yang disebut sebagai kedatangan gitu ya. Nah, kedatangan yang dimaksud di sini adalah apa? Kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi dalam dua tahap bisa terlihat gitu ya. Dalam wujud badani, bukan dalam wujud roh gitu ya. Itu yang dimaksud kedatangan. Ya, sekarang Tuhan datang nggak datang dalam pujian penyembahan, ya, bukan dalam wujud wadani kan? Ya, gitu. Oke, Pak. Kenapa Tuhan, ini pertanyaan juga dari Flor, Pak. Jadi kenapa Tuhan tuh harus memberikan, ini dalam tanda petik ya, itu ketidakjelasan mengenai waktu kedatangan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh menakut-nakuti kita untuk hidup benar. Dan jika kita tidak hidup benar dengan Tuhan, dan kalau Tuhan Yesus datang yang kali kedua, maka kita akan tertinggal. Seperti layaknya orang dewasa menakut-nakuti anak kecil. Bukankah kita ini adalah mempelainya? Nah, ini Pak, pertanyaan dari Flor. Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus ini. Pertanyaan yang berbobot. Gimana jawabnya ya, kira-kira ya? Oke. Yang pertama, di dalam pertanyaan ini tersimpan satu asumsi. Tuhan itu baik kalau dia singkapkan semuanya kepada kita. Ya, ada satu asumsi ini. Asumsi yang tersembunyi di dalam pertanyaan ini. Benarkah begitu? Alkitab bilang begitu? Tidak. Kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan segala sesuatu. Kemuliaan Raja adalah menyingkapkan segala sesuatu. Yang artinya, saudara, ada hal-hal yang memang Tuhan tidak singkapkan kepada kita sekarang ini. Ada banyak sekali sebetulnya. Gitu ya. Dan ketidaktahuan kita tentang apa yang Tuhan belum singkapkan 100%. Menurut Alkitab, apakah itu berarti Tuhan jahat sama kita? Satu. Apakah itu membuat kita jadi, Tuhan yang gini aja gua nggak dikasih tahu, gua cuma disuruh muji, nyembah, berharap. Apakah begitu? Apakah membuat kita begitu?
Apa yang Alkitab katakan tentang ketidaktahuan? Justru, saudara, yang namanya pada saat kita menyembah nih, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara tahu nggak apa makna kudus itu? Selain tentunya Tuhan tidak bertata celah. Kudus itu artinya satu-satunya, one of its kind, satu-satunya kategori, tidak terbandingkan. Yang artinya di dalam pengertian Tuhan itu kudus, artinya ada banyak sekali yang kita nggak ngerti tentang Tuhan, nggak tahu tentang Tuhan sepenuhnya. Sadari itu ya, saudara ya. Kalau saudara menyembah Tuhan itu kudus, di dalam penyembahan itu kita lagi bilang, Tuhan, Engkau tidak terselami, gitu kan ya? Tidak terhampiri, kira-kira gitu kan? Ya, sifat-sifat yang seperti itu. Tapi justru sifat yang seperti itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat penyembahan kita semakin dalam. Bener nggak? Kita nggak ngerti Tritunggal. Coba jelasin sejelas-jelasnya. Kagak ada yang bisa jelasin sejelas-jelasnya Tritunggal. Ya, tapi justru itu membuat kita menyembah lebih dalam kepada Allah Tritunggal. Coba jelaskan sepenuhnya. Bagaimana sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia bisa berada di dalam satu pribadi Yesus? Jadi saya mau tanya sama Pak Henderson. Waktu Yesus lahir bayi, itu Allah atau manusia? Allah dan manusia kan ya. Oke, Allah Maha tahu ya. Jadi bayi Yesus yang itu Maha tahu nggak? Dia tahu nih, hari ini mamanya nggak datang untuk ganti popok dia misalkan gitu. Maha tahu. Enggak, bayi Yesus nggak Maha tahu. Gitu. Nah ini hal-hal yang kita tidak bisa sepenuhnya mengerti, gitu ya. Tapi itu tidak akan membuat kita jadi ilfeel sama Tuhan, tidak akan membuat kerohanian kita jadi merosot atau turun. Seperti yang tadi ditanyakan oleh nanya, seolah-olah kalau ada yang disembunyikan oleh Tuhan, gitu ya. Yang pertama dipandang sebagai sesuatu yang negatif, gitu ya. Yang kedua membuat kita jadi ilfeel sama Tuhan. Nah, jadi nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Demikian juga halnya dengan akhir zaman. Itu ada banyak sekali yang kita tidak tahu tentang akhir zaman, saudara. Betul. Nih saya mau cerita beberapa kali waktu saya diskusi dengan Pastor Niko, beliau tanya ini, tanya itu. Lalu ada satu titik saya jawab, wah kita tidak tahu, Pak, yang itu. Yang ini gimana? Kita juga nggak tahu yang itu, Pak. Yang ini bagaimana? Yang itu Alkitab tidak katakan dengan langsung. Nah, justru respon dari Pastor Niko itu, iya ya, betapa hebatnya Tuhan. Nah, saudara, Betul. coba kalau saya jawab, kalau di forum ini saya jawab, Pastor Mark nggak tahu tuh, saya nggak tahu yang itu. Pak Yohanes ET, saya nggak tahu tuh yang itu. Ini Pak Hendrik banyak nggak taunya gitu. Tapi responnya Pak Niko, wah, betapa luar biasanya Tuhan. Iya ya, banyak yang kita nggak tahu ya gitu. Tapi yang kita tahu itu cukup untuk membuat kita mengagumi Dia, mengasihi Dia, dan menyembah Dia. Betul, betul Pak. Thank you so much Pak. Ini jawaban Bapak ini memberkati saya pribadi, betul Pak. Makanya kita tak terselami pikirannya ya Pak. Oke. Nah, ini saya bacakan penanya ini mengquote dari Matius 24 ayat 36. Ini saya bacakan supaya cepat. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Pak Hendrik, tolong diinfo. Ini pertanyaannya ya. Jika memang demikian, bukankah hal ini menunjukkan keterbatasan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita? Atau jika Tuhan Yesus tahu, bukankah Yesus sedang berkata yang tidak benar? Itu, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus ya terkait dengan sifat Allah. Bagus. Oke. Yesus adalah Allah. Allah itu Maha Tahu, berarti Yesus Maha Tahu. Oke. Tapi boleh nggak? Jadi sama seperti tadi. Jadi saya jawab dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Saya mau ajak dulu kita menyelami ya kemanusiaan Yesus pada saat dia datang kali yang pertama lahir di Bethlehem. Gitu kan. Saya mau tanya,
Yesus yang menjejakkan kakinya di Nazaret, Allahkah dia? Yes, he's fully God. Ya, dia sepenuhnya Allah. Manusiakah dia? Yes, sepenuhnya manusia. Nah, saya mau tanya, Yesus yang menjejakkan kakinya di Nazaret 2000 tahun yang lalu, apakah dia maha hadir? Oh tidak. Pada saat dia menjejakkan kaki di Nazaret, udah pasti dia tidak ada di Yerusalem. Betul? Dia perlu jalan kaki ke Yerusalem. Lewatin itu perkampungan Samaria itu, ya. Nangkep ya? Bisakah kita bilang, kalau gitu Yesus bukan Tuhan dong, dia nggak maha hadir? Nah, ya jadi ini kan mirip ya pertanyaannya dengan yang tadi ya. Ini Tuhan maha tahu, tapi kok tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, termasuk anak pun tidak. Nah, jadi apa penjelasannya? Kemahatauannya Yesus sebagai Tuhan, kemahahadirannya Yesus sebagai Tuhan, tetap ada batasnya. Batasnya apa? Ketika Yesus bilang, aku serahkan hak untuk mengetahui hal ini kepada Bapakku di surga. Ya, aku serahkan seluruh privilege dan ability keilahian kepada Bapa di surga, dan saya lagi di bumi, saya tinggal dituntun oleh Bapa, dituntun oleh Roh Kudus, gitu ya. Saya bergantung sama sepertinya, karena saya mau nanti jadi teladan buat seluruh manusia. Kau harus bergantung kepada Roh Kudus, kau harus dipenuhi Roh Kudus sama seperti saya. Padahal kan dia kan Allah, dia nggak perlu bergantung kepada Roh Kudus. Dia bisa bikin mujizat sendiri, tapi dia bergantung kepada Roh Kudus. Nah, jadi ada sifat ilahi betul yang superlatif, maha hadir, maha tahu, tapi pemakaian sifat itu tentu bergantung kepada interaksi dari anak kepada Bapa. Ya, dan kalau kita lihat interaksi dari anak kepada Bapa persis seperti interaksi anak kepada Bapa yang kita kenal gitu ya. Bahwa aku serahkan ini kepada Bapa, aku taat kepada Bapa. Nah, kalau aku taat kepada Bapa, apakah berarti Yesus tidak maha kuasa? Mana ada Allah maha kuasa taat kepada seseorang? Kan nggak mungkin gitu. Enggak, dia maha kuasa, tapi dia memilih untuk taat kepada Bapa, gitu ya. Nah, saya harap pertanyaan ini dan jawabannya membuka paradigma kita tentang sifat ilahi, ya, sifat-sifat Allah. Oke, Pak. Terima kasih. Ini saya buat anonimus ya, nama hamba Tuhan ini. Jadi sebentar Pak, saya buka dulu. Ini kita masih ada waktu sedikit. Saya buka dulu ayatnya supaya mudah. Oke. Nah, ini ada penanya. Ini quote dari Yohanes 14 ayat 1-3 tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan seterusnya sampai ayat ketiga. Nah, penanya ini highlight bahwa tempat tinggal yang dikatakan dalam bahasa Inggris adalah mansion. Tetapi ada satu hamba Tuhan XXX yang pernah dapat penglihatan dibawa ke surga, itu melihat ada seperti kandang ayam. Bagaimana menurut Bapak akan hal ini? Ya. Yang pertama, kita tidak melihat surga kandang ayam di Alkitab. Jadi kita perlu membedakan perbedaan antara Alkitab dan kesaksian profetik, ya, apapun itu bentuknya. Jadi kita taruh dulu porsinya dengan tepat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai insan Pentakosta tetap percaya kepada nubuatan, tetap percaya kepada penglihatan, mimpi dan sebagainya. Tapi kita tetap taruh itu di dalam batu pengujian firman Tuhan. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi terkait dengan surga kandang ayam gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya, itu penglihatan lengkapnya, kira-kira ada surga yang kandang ayam, ada surga yang versi istana, kira-kira gitulah ya.
ada level yang berbeda di surga. Nah, jadi daripada saya menghakimi gitu ya, nggak ada nih kandang ayam di Alkitab, ini hamba Tuhan ini sesat gitu kan ya. Nah, saya mau bilang gini, penglihatannya itu kan, ingat, penglihatan atau mimpi seseorang sempurna atau enggak? Enggak sempurna. Nggak sempurna, betul. Nggak ada yang sempurna kan? Jadi nggak sempurna. Jadi apa yang dia lihat kandang ayam di sana mungkin mau menyampaikan satu prinsip di dalam penglihatan yang terbatas gitu. Ya. Jadi jangan cepat-cepat, tidak ada kandang ayam di Alkitab, itu hamba Tuhan sesat. Nah, daripada buru-buru begitu, lebih baik tak. Ini tentang apa? Oh, tentang bahwa ada different degree of reward in heaven. Ya, jadi ada upah dalam tingkatan yang berbeda di surga. Di dalam penglihatan itu dinyatakan dengan surga kandang ayam, surga istana, kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya sih nggak begitu perhatikan detailnya. Tapi yang saya pegang adalah ada perbedaan reward. Dan itu alkitabiah. Apa yang kau lakukan, perbuatanmu yang kamu tabur di bumi ini tidak menentukan keselamatanmu, tapi menentukan rewardmu, menentukan upahmu dan mahkotamu. Jadi apakah di surga ada perbedaan kata? Yes, betul. Alkitab mengatakan itu. Ya, bisa nggak ditafsirkan artinya? Ya, berarti tempat tinggalnya berbeda. Ya, mungkin aja. Tapi kita nggak bisa ngomong dengan pasti ya. Apakah bentuknya kandang ayam atau istana? Oke. Tapi pegang dulu prinsipnya nih, ya. Kamu harus lakukan yang terbaik di muka bumi, investasi yang terbaik untuk kekekalan, karena ada reward atau upah yang berbeda di surga. Ya, reward di dunia masa berlakunya mungkin 70-80 tahun, reward di surga masa berlakunya kekal selama-lamanya. Jadi pastikan Anda berjuang yang terbaik di muka bumi ini. Oke, Pak Hendrik. Jadi kalau saya tangkap, marilah kita fokus aja pada prosesnya ya, ketimbang hanya fokus pada hasilnya, Pak. Kan gitu. Baik, kita telah dikenyangkan, Pak, dengan today ini. Saya masih ada 6 pertanyaan, cuma waktu yang telah memisahkan kita juga, Pak. Kan gitu. Nanti next round kalau kita ada kesempatan kita tanya lagi. Terima kasih banyak buat Pak Hendrik buat acara malam ini. Saya kembalikan ke Pastor Eka. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Saya percaya malam hari ini kita semua sangat diberkati. Dan kalau bicara mengenai akhir zaman, pasti akan selalu banyak timbul pertanyaan ya Pak ya. Bisa yang dari paling simple sampai yang sangat-sangat biblical. Tapi malam hari ini saya rasa kita semua sudah sangat-sangat dikenyangkan dari pemaparan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Hendrik Imadius. Secara singkat, saya sangat suka dengan tadi yang disampaikan mengenai menjadi seorang penata layan, a good steward. Rasanya kita semua harus menjadi a good steward dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan juga ingat dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di dalam pengharapan kita mengenai kedatangan Tuhan, mengenai masa depan, manusia seringkali dalam segala sesuatu yang tidak pasti itu berusaha untuk memastikan semuanya. Tetapi kita ini terbatas. Dan malam hari ini kita sudah belajar bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan dan masa di mana kita ada sekarang, biarlah kita hidup sebagai seorang yang bertanggung jawab, sebagai a good steward, sebagai penata layan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa, atas hidup kita. Dan kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dengan takut dan gentar. Mari kita tutup acara pembelajaran Alkitab kita malam hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam ini kami sudah mendengar, sekali lagi kami belajar kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami terus diubahkan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi demi pribadi yang mengenal akan Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hidup kami seturut sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Iman kami hari lepas hari bertumbuh, dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga orang di luar sana yang kiranya belum mengenal Engkau,
melihat kehidupan kami, dan mereka akan berkata, ada Tuhan dalam hidup kami. Dan mereka pun bahkan boleh menerima kasih karunia keselamatan itu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Hendrik Timadius. Engkau memberkati keluarga, kehidupan pribadinya, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Jadikan dia berkat, dimanapun hamba-Mu ini berada. Menjadi berkat, terang, tanda yang heran dan ajaib, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kerajaan Tuhan terus diperluas. Terima kasih Tuhan untuk Brother Henderson yang juga menjadi moderator malam ini dan semua tim yang sudah menopang. Dan sebentar sebelum kami beristirahat pada malam ini dan besok melanjutkan aktivitas kami dalam minggu yang diberkati Tuhan ini, kami akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, pengurapan, penyertaan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus, boleh menyertai setiap kita, hingga Maranatha, kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Dan semua yang diberkati dan percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya.